Halo, perkenalkan nama saya Natasha dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu novel Sengsara Membawa Nikmat. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Nah, pertama-tama rangkuman kontennya adalah menjelaskan tentang Balai Pustaka itu sendiri. Yang kedua adalah menjelaskan unsur ekstrinsik, dan satu lagi adalah memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah membahas apa sih Angkatan Balai Pustaka itu. Nah, Angkatan Balai Pustaka itu adalah Angkatan Balai Pustaka itu adalah sebuah karya sastra yang terbit pada sekitar tahun 2020-an dan diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Jadi Balai Pustaka itu kira-kira didirikan untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang masih terbilang cukup rendah, dan pada saat itu prosa-prosa yang sangat digandrungi itu adalah menciptakan adanya syair, pantun, gurindam, hikayat, dan sastra lainnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa sastrawan yang termasuk dalam Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada Abdul Muiz yang terkenal dengan Salah Asuhan dan Pertemuan Jodoh. Lalu ada Mahra Tusli yang terkenal dengan novelnya Siti Nurbaya, Lahami dan Anak Kemenakan. Dan yang kita bahas adalah yang kita bahas nanti adalah salah satu karya dari tulis Sultan Sati, yaitu Sengsara Membawa Nikmat, dan karya lainnya yaitu Tak Membalas Guna dan Tak Disangka yang pada saat itu terbit. Nah, ciri-ciri Angkatan Balai Pustaka itu biasanya itu adalah romantisme. Jadi pada saat itu banyak novel yang membahas tentang biasanya perkawinan paksa karena para sastrawan mengambil inspirasi dari lingkungan yang pada saat itu adalah terjadinya para perempuan mengalami adanya perjodohan atau kawin paksa dari orang tuanya seperti yang dikisahkan oleh Siti Nurbaya. Selanjutnya adalah kita membahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsik itu adalah komponen bangunan. Jadi kita ibaratkan sebagai rumah, unsur intrinsik itu adalah fondasi untuk membangun bangunan itu sendiri. Tanpa ada unsur intrinsik, maka rumah kita itu akan roboh atau gampang pecah. Jadi makanya pentingnya unsur intrinsik itu sendiri. Nah, dalam novel Sengsara Membawa Nikmat yang ditulis oleh penulis Sultan Sati yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1929 dan berjumlah 192 halaman, bercerita tentang Midun, Halimah, dan Kaca. Nah, tema di sini perjuangan dan kebaikan. Pada saat itu, tokoh bernama Midun ini berasal dari keluarga yang kira-kira susah. Keluarga yang diibaratkan itu sengsara di sebuah kampung di Minangkabau, Padang. Nah, dia itu berkeinginan untuk merubah nasibnya yang tadinya penuh kesengsaraan menjadi penuh kenikmatan. Namun, ada tokoh yang merasa iri dengan perjuangannya karena pada saat itu si Midun ini sangat disayangi, warga sekitarnya merasa bahwa Midun ini adalah orang yang baik. Nah, tokoh di sini adalah Midun sebagai tokoh utama. Seperti yang sudah diceritakan, ada seorang yang santun, berperangai baik, taat agama karena dia suka ke masjid. Selain itu, dia juga penyayang, berani, karena dia suka membela yang benar. Dan satu lagi, ia penyayang. Nah,
ada seseorang tokoh namanya Kacak. Dia tuh merasa bahwa popularitasnya, merasa bahwa dia iri kenapa si Midun ini lebih dihormati dibanding dia. Makanya dia busuk menghalalkan segala cara agar Midun ini tetap sengsara. Nah, hal itu terlihat dari bagaimana dia dalam novelnya disebutkan sekitar halaman 9 bahwa si Kacak kemenakanku Tuan Laras sudah datangkah. Nah, mereka. Nah, selain itu ada tokoh namanya Halimah. Nah, tokoh Nah, Halimah ini nanti akan berperan besar dalam hidup Midun di mana ia memiliki budi pekerti yang baik, sederhana, dan manis dipandang mata. Selain itu adalah Haji Abbas, seorang ulama yang arif dan bijaksana. Nah, hal itu disebutkan jika ada sebuah kalimat dalam novelnya, manakala Haji Abbas terkejut dan menangkap anting kayu, saat itulah Midun harus menyerang Haji Abbas. Nah, di sini terlihat bahwa Haji Abbas ini tuh bijaksana. Terlihat dari ucapannya, kalau ada temanmu yang sehati dengan engkau, dekatilah. Nah, selain itu ada Pamidun yang arif dan juga ramah. Selanjutnya, Latan ini tentu saja ceritanya berlangsung di Minangkabau, Bukit Tinggi, Padang. Lebih jelasnya lagi, cerita ini terjadi di Surau, Pasar, dan Pacuan Kuda. Nah, kalau di pasar itu ada di novelnya bercerita pada suatu hari, Midun memukul seorang laki-laki gila yang mengacau di pasar. Nah, kalau waktu ada asar, hari Ahad, pagi, malam hari, maghrib, dan waktu petang. Dan suasananya waktu itu tegang karena takut dan sedih. Tegang di sini dalam artian Midun ini terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Kacak dan Midun. Selain itu, karena Midun dimasukkan ke dalam penjara sehingga ada ketakutan sendiri karena Kacak merasa Midun ini superior, merasa dia adalah orang yang digandungi, maka ia merasa takut tersaingi dan pada akhirnya ia juga akan kalah dan takut. Dan sedih di sini dalam artian karena Midun masuk penjara, ada Halimah yang sedih pada waktu itu. Nah, ada juga sudut pandang orang ketiga serba tahu. Mengapa sudut pandang orang ketiga serba tahu? Karena pada saat itu, uh, pada saat itu Midun ini di novel ini semua hal pengarang itu tahu dan menceritakan masing-masing emosi dari setiap tokoh itu sendiri. Yang ketiga, yang selanjutnya ada alur itu mulai alur maju di mana perkenalannya adalah menceritakan awal dari Midun ini siapa, kenapa dia dibilang baik, santun, lalu ada nanti muncul konflik di mana ketika Kacak iri dengan Midun yang disukai oleh warga itu. Nah, awal konfliknya dimulai dari Kacak yang mulai memfitnah Midun sehingga ia masuk penjara. Dan klimaksnya ketika Kacak mencoba kembali untuk mencelakai Midun dan akhirnya Midun dipenjara di Padang selama 4 bulan. Nah,
Singkat ceritanya, akhirnya Midun keluar dari penjara membawa Halimah lari ke Bogor mencari ayahnya. Namun, ia kembali ke Batavia dan mencoba banyak rintangan dan meminjam duit rentenir. Nah, si rentenir itu menjadi iri dan memfitnah Midun dan akhirnya masuk penjara lagi. Nah, selanjutnya itu ada penurunan konflik. Setelah Midun bebas dari penjara yang kedua kalinya, Midun bertemu dengan Sinyo Belanda atau bisa dibilang orang yang kaya pada saat itu. Lalu ia bekerja di sana dan perlahan-lahan menjadi anak buah Sinyo itu dan memimpin sebuah operasi di Medan. Nah, akhirnya sekembalinya dari Batavia, Midun meminta agar ditugaskan ke kampung halamannya di Minangkabau. Yang akhirnya di sana ia bertemu ke warga Kacak yang sangat menyesali perbuatannya pada Midun. Nah, penyelesaiannya adalah ketika setelah permasalahan Kacak dan Midun selesai, Midun menikahi Halimah yang memiliki anak. Lalu di kampungnya, Midun akhirnya diangkat sebagai penghulu bergelar Datuk Paduka Raja dan Kacak akhirnya membayar semua perbuatannya dengan dipenjara karena mengeluarkan uang. Nah, gaya bahasa di sini adalah bahasa Minangkabau yang pada saat itu bahasa daerah dan menggunakan majas. Nah, majas itu adalah dan majas di sini adalah salah satunya dan menggunakan majas. Perumpamaan seperti jangan kan ia tertempas, melainkan seakan-akan tak menginjak tanahnya ia rupanya. Lalu ada majas hiperbola atau melebih-lebihkan, hatinya tertarik kepadamu. Lalu metafora, sambut si pengamuk dari darat. Lalu ada personifikasi, itu akhirnya suami itu seperti sirip kerap tumbuh di batu. Selain pada saat itu, sifat kedaerahan sangat kental sangat mempengaruhi novel itu sendiri. Karena penulisnya berasal dari Minangkabau, maka ia masih menggunakan bahasa Minang. Dan Amalis ini sangat sesuai dengan judulnya, yaitu bagaimana perjalanan Midun yang tadinya merasa sengsara, akhirnya dia mendapatkan kenikmatan dari sengsaranya itu karena ia bekerja keras, baiknya yang santun, akhirnya ia menjadi menikmati segala apa yang ia usahakan sejak lama. Sehingga dari pesannya adalah kita harus sabar dan tetap tidak sombong, tetap tidak iri hati dan ikuti kata hati. Jangan pernah merasa takut untuk benar. Itu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah novel seperti latar kondisi keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, ada 3 nilai yang dibahasnya adalah nilai moral, nilai budaya, dan nilai religius. Moral ini di sini adalah Midun ini memiliki sikap yang santun, baik hati, tidak sombong. Sedangkan moral buruk yang tidak boleh kita lakukan seperti Kacak, sifat-sifat Kacak itu iri hati, suka memfitnah. Bahkan ia berencana membunuh Midun itu sendiri, di mana itu tidak diperbolehkan, baik di agama maupun dalam peraturan negara Indonesia ini sendiri. Selain itu, terlihat dari sosial budaya, di mana Sinyo membantu Midun hingga menjadi sukses, dan bagaimana Midun membantu Halimah mencari ayahnya, serta Midun membantu juga warganya, sehingga pada saat itu warga sangat senang dengan si Midun yang justru membawa keiri hatian Kacak. Lalu ada religius. Religius ini terlihat dari bagaimana Midun itu rajin mengaji dan mengikuti ajaran gurunya. Adanya juga
budaya pernikahan antara Midun dan Halimah nah itu sangat dianjurkan oleh agama, di mana Midun di sini berkendak dengan landasan agama, mana dia seperti landasan agama itu sendiri. Lalu kesimpulan yang bisa diambil adalah bagaimana novel ini yang pada saat itu sangat populer, novel klasik yang sangat populer bahkan diangkat menjadi film ini banyak membawa pengaruh dalam dunia sastra. Salah satunya itu novel ini memiliki pesan amat bagus untuk selain menghilangkan rasa benci dengan orang lain. Selain itu, dari Midun kita belajar bahwa untuk tidak takut dalam membela kebenaran melawan kejahatan, yang saat itu adalah diilustrasikan bagaimana Midun mencoba menang, mencoba menghadapi keiri hatian atau usaha-usaha buruk Kacak menyingkirkan Midun, dan saat ini seperti menteri bahasa di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung, di mana kita harus menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat lingkungan sekitar kita. Yang pada saat itu nilai-nilai adat sangat dijunjung tinggi sehingga membunuh tentu saja melanggar nilai-nilai adat itu sendiri. Saat ini novel ini memberikan banyak pesan moral untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.